Tari batok, tari cewang, tari payung kerasi itu kan karya Nitut, walaupun musik punya Sopiani, tapi gerak itu punya Alang Mabega. Ya. Nah, Cik, 2, 3. Dah, mulai no! Sana basuo jo yuang tabuzer, yuang tagia budak zarenge sana di pot bungo. Ariko, yuang di kawana ikwa. Ciko namoe, kuciang siako, kuciangnya Maria Dance, direktur Setampang Baniah Group. Nah, hari ko sana yuang sama ada ibu rancak sekekah. Nama ibu Ibu Fatmawati atau orang kenal beliau Ibu Tuti. Iyo nih. iyo. Ambon bawa Uni ya. Uni Tuti ko sana, inyo kini adalah generasi kedua tipe ini. Iya. Generasi kedua dari Sanggar Tari Alang Babega. Kalau di sana pernah dengar, pasti pernah dengar. Seorang maestro almarhum Bapak Darwis Loyang, pakar tari Melayu di Sumatera Barat. Iya nak nih. Iyo. Nah, cerita nih, sajak bilo apa kode nih? Sanggar Alang Babega aku nih. Sejak tahun 1070 ya, 70-an. 1970-an. Ya, 1970-an. Pak ya, itu sana. Ya, Papa mendirikan, tapi sebelum jadi namanya Alang Babega, namanya Sentana. Tapi orang tidak begitu kenal betul dengan Sentana. Jadi waktu itu beliau mengajar tari Alang Babega. Nah, timbullah timbul Tari Alang Babega aku ciptaan beliau. Bukan. Tari Alang Babega itu ciptaan Ibu Guswati Sumet. Jadi beliau majan tari. Majan tari Alang Babega. Karena nama Sentana ya. Sentana waktu itu tidak begitu makalah muncullah karena beliau majan tari Alang Babega, timbul ide beliau untuk menamakan Sentana aku menjadi namanya Sanggar Tari Alang Babega. Alang Babega. Itu berarti entitut alaya lho. Tunggu sana, ambo kadana entitut kadana uni. Sebab anak-anak sanggar ini bawa entitut. Ya, alalaya. Nitut layi tahun 9 balik anak 9. Oh, 9 itu papa managan sanggar namo Sentana baganti jo Alang Babega. Ya, Alang Babega. Nah, aku entitut bisa pulo satu di dalam. Memang dari ketek diajar papa nari atau gitu. Ya, waktu ketik-ketik tu namanya awak masih alun apa banal itu. Alun nio banal. Ya, papa rajin membawa awak tu pergi ke sanggar tari. Entitut cuma duduk-duduk aja calik-calik. Tetapi tiba di rumah, berulang-ulang tari itu, baca calik. Itu. Tapi tidak belajar. Tidak banyak ajan papa mengajar tu dah. Cuma baca calik. Akhirnya ada saja rasa keinginan untuk apa. Akhirnya papanya bawa tari sehingga untuk pergi keluar ada penampilan tari bergrup dari Sumatera Barat itu dibawa papa. Nah, itulah dari apa. Berapa orang tutup pada sana? Kami sadolanya 2 balik orang. Maninggal surang adik. Tinggal Sabaleh. Nitut anak yang kelima. Dari sebanyak Sabaleh orang tu pebaris nitut yang menari yang bisa melanjutkan mewariskan apa papa. Alhamdulillah masih ada yang bisa menarian. Nah, Pak Darwis Loyang kan dikenal sebagai pakar tari Melayu kok itu. Mbak kok bisanya beliau kok disabik karena memang terkenal jo tari Melayunya atau itu? Papa memang dikenal dengan tari Melayunya karena beliau waktu masuk ke Kota Padang, beliau tu belajar menari di Medan. Oh, di Medan. Bapak belajar menari di Medan, terus beliau mempunyai guru, lupa itu gurunya, beliau pernah bercerita itu. Menguasai tari Melayu, terus beliau ziarah ke Padang. Beliau tu memang mengajarkan tari-tari Melayu ke sekolah-sekolah, ke apa. Papa dulu pensiunan. Papa pensiun Taman Budaya juga, pegawai. Pegawai di sana. Jadi Pak Darwis Loyang almarhum itu adalah pensiunan Taman Budaya dulu dan kini Nitut pun kerajo di Taman Budaya. Taman Budaya juga. Nah, jadi kini yang mengelola itu adalah Sanggar Alang Babega Nitut. Nah, Sanggar Alang Babega aku kan fokus ke pendidikan tari untuk anak-anak dan Nitut. Kini berapa orang ada kini Nitut? Anak Alang Babega itu dari umur jumlahnya belum ya, dari umur 2,5 tahun sampai mahasiswa.
Jadi kalau di Apuan masih penarinya itulah lebih kurang 150 orang, tapi mereka datangnya itu memang tidak keseluruhan ya 150. Kadang-kadang ada yang datang kini, ada yang lebih suka datang gitu loh. Tapi secara keseluruhannya itu jumlah anggota Alam yang Merdeka itu itu 150 orang dari anak-anak sampai remaja. Nah itu waktu yang patang masalah pandemi COVID patang kok, tuh nak latihan jadi orang. Oh iya betul. Lah berapa bulan itu? Ada 3 bulan kami nak latihan, tapi kami bukan berarti kami berhenti di saat itu. Hanya saja mereka latihan di rumah dengan kita instruksikan di WA, maksudnya kita tetap latihan. Itu dipantau ya? Dipantau selalu. Jadi supaya nak kaku mana nanti doh. Tapi ya, itu udah mulai latihan ya? Udah mulai, walaupun belum sadonyo ya bisa juga ya. Tapi udah mulai latihan. Karena masih ada rasa was-was ke tujuh orang tuanya. Jadi anak-anak kau masuk itu pakai biaya pendaftarannya? Iya. Berapa itu kalau boleh tahu? Kita kan punya pelatih yang harus kita beri gaji, kita ganti transportasi mereka. Nah, untuk di Alang Merdeka, untuk masuk pertama itu membayar 300. 300 itu lah masuk uang pendaftarannya, uang baju satu helai baju sanggar, baju terus latihan ya, itulah masuk uang bulanannya. Nah, per bulannya 70.000. Oh, per bulan 70.000. 70.000, murahnya Alang Merdeka itu nyenak mahal. Terus latihannya 3 kali dan seminggu. Hari apa saja? Kamis, Sabtu, Minggu. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa yang punya anak didiknya pingin belajar nari ya di Sanggar Tari Alang Merdeka itu tempatnya di Taman Budaya. Taman Budaya. Datanglah, kami siap untuk menerima mendidik anak-anak itu. Tarian saja yang diajarkan anak. Jadi apa beda? Kini kan sanggar anak-anak banyak di Padang, kok sanggar tari anak-anak banyak di Padang. Apa bedanya sanggar Alang Merdeka dan lain itu? Bedanya cuman di Alang Merdeka itu lebih dominan Melayunya daripada Mindangnya. Karena basic misi itu Alang Merdeka itu Melayu. Jadi, kalau sanggar lain itu mereka Minang dengan dance, tapi kita tidak. Kita tetap dengan Melayu. Tapi kan ada tari Minangnya dia Jan. Ada. Jadi Melayunya tetap dipertahankan sana. Iya. Karena Pak Darwis Loyangko, beliau memang pakar tari Melayu. Kini diturunkan itu. Tari Melayu tuh saja itu seperti tari Kuala Deli, Mainang Pulau Kampai, Serampang Do Bale, Tanjuang Katuang, Anak Kala, Mainang Pemalau, Cik Mina Sayang, Hitam Manis, banyak yang tapi yang paling top tuh Serampang Do Bale. Serampang Do Bale, 3 serangkai namanya. Apa tuh? Ya 3 serangkai itu udah mati. Kuala Deli, Mainang Pulau Kampai, Serampang Do Bale. Oh itu 3 serangkai itu? 3 serangkai namanya. Jadi setiap apa yang diadakan orang untuk tari Melayu, 3 serangkai itu tadi 3 langsung dilaksanakan. Iya. Wah luar biasa kok. Jadi di sana kalau ada minat kalau maik kuy bah. Boleh ya. Tidak melarang atau malah kita menyarankan ini amaknya boleh menari. Boleh singset nak, boleh diet nak. Supaya singset gitu. Hai, mantap. Itu luar biasa Mas Ana. Artinya di masa-masa Serpoiko pun masih tetap bersemangat, disuruh anak-anak latihan. Nah, jadi untuk Dun Sana ingin mempelajari tari Melayu, silahkan saja ke Alang Merdeka. Nah, kini pertanyaan Balia. Dapat kabar nih tutu ketua dari Kosmo. Iya. Kosmo ko ako. Kosmo itu adalah perkumpulan dari sanggar, ada 13 sanggar. Kita kumpulan, kita bersatu. Itu lebih banyak fokus ke sanggar tari anak-anak ya? Iya, sanggar anak-anak khususnya. Jadi apa namanya Kosmo? Kosmo itu kumpulan seni Basamo itu. Basamo, gitu. Nah, itu mangga sajo di sini. Ada arisan? Enggak, kita enggak ada arisan. Cuma kita memberikan input, memberikan informasi. Kalau misalnya salah satu orang mengetahui ada informasi mengenai lomba, mengenai mengikuti bintek, pokoknya mengenai soal. Itu tanpa informasi mah ya, sampai berbagi. Jadi, kemudian bisa jadi berarti kok bisa misalnya tapi nitut murah bana atau mahal bana mungkin bisa di-sharing di sana. Misalnya biaya masuk tadi kuah. Iya. Perlu dirembuan mana? Enggak.
kita itu pribadi masing-masing. Itu pribadi masing-masing. Karena apa? Dicampuri dong. Itu beda-beda. Sanggar si A, si B itu beda-beda. Yang si A bisa saja dia gratis tempat latihan. Yang si B dia membayar. Nah, itu berbeda. Aduh cik na menarik. Tetut kan buliah kecam paling lama kok. Yo. Namanya sanggar kok. Nan tetut caliak dari sanggar tari anak-anak nan muncul kini. Apa halnya yang membuat tetut mungkin merasa nak nyaman dengan kondisi itu? Serpua kira-kira. Iya. Mereka kalau untuk caliak di setiap sanggar tuh kurang gimana ya? Pitung gua tuh terlalu berlebih-lebihan. Tidak sesuai dengan karakter anak. Anak tuh ya, harusnya anak kok kete harusnya dengan tari yang sesuai dengan karakternya pula. Tapi kini kalau untuk cari ya mereka campur aduk aja sadolanya sehingga yang itu yang kita sayangkan. Misalnya ada kudo-kudo. Jadi dalam tari itu namanya pitung gua di sana. Jadi itu kalau kini dicaliak nitut sanggar-sanggar lain itu majak anak-anak nak diingatkan mungkin anak-anak. Iya betul. Ada diingatkan, tetapi mungkin terlalu berlebihan. Berlebihan ya. Kita contohkan misalnya harusnya pitung gua itu kan begini. Nih gimana gitu loh. Lata duduk si pajaya. Apa lata duduk sih? Yang tidak pantas yang dilakukan seorang wanita, penari wanita. Itu tidak pantas. Over. Jadi kok sebetulnya perlu di samuan visi dan misi itu. Keindahan tari tersebut itu loh. Kan ada kosbot itu tidak pernah itu didiskusikan. Kita sudah diskusikan dengan adik-adik tuh. Ya tapi kadang-kadang itulah cara si A, si B menerima apa yang kita sarankan itu berbeda. Kini yang terdaftar di Kosmo ada berapa sanggar itu? Ada 13. Tiga balai sanggar. Sebetulnya itulah cukup bagus. Itu di Padang sih baru? Iya di Padang baru. Banyak yang ingin bergabung di Kosmo itu, tapi kita masih dalam arti penyaringan baru. Oke. Jadi itu baru di Padang saja. Bisa dong sana bayangkan dan di rantau kok sanggar-sanggar tari anak-anak kok banyak ternyata tersebar. Dan Iko harusnya wak bangga dengan Iko masih banyak orang-orang serpo nitut yang mau melestarikan nama aja anak-anak usia dini cerita kok sebab dari umur 2,5 tahun. Itu anak-anak lah diajarkan kesenian-kesenian Minang dan itu tentu penting sekali bagi anak-anak awak. Nah yang jadi persoalan kini titut ada orang kan mengecek serpo iko sanggar tari alam babega mungkin sanggar-sanggar lain mah acuk mana mah ada lomba untuk mencari labo saya surang iyo tuh nih tuh. Tapi tujuannya bukannya mencari labo, ini cuma lah itu hobinya satu, kedua itu tadi untuk masahnya membangun jiwa kompetisinya. Sebenarnya kita sangat disayangkan juga yang lomba setahun ada melakukan berapa kali, tapi itulah itu. Kalau Alam Bega berapa kali setahun? Alam Bega cuma 1 kali. Sekali dalam setahun mah karena kita punya ketentuan di dalam Kosmo. Kosmo itu kan kita ada tuh cicik orang tuh sanggar siapa si A bulan apa jangan kami bulan ikut kami bulan ikut tuh jadi itu. Nah kadang-kadang ada pula berdebatan dalam 1 bulan tuh ada 3 sanggar yang dia ada. Kasihan gitu pada anak-anak kedua pada orang tuanya. Kini yang kota Kosmo ada nggak yang lebih dari dalam setahun tuh lebih 2 kali ada lomba? Ya ada, tapi kita tidak perlu menyebutkan siapa. Iya, nak perlu sampai Indonesia marah boleh kuah, karena iuang kuah, mati iuang kuah. Yang pasti ada. Ada. Tapi tujuan mengadakan lomba dalam 1 tahun tuh ada 2 kali 3 kali. Tidak ada semata-mata untuk mencari tapi hanya cuma kesenangannya dan punya misinya di sanggar tersebut. Tanya cik, jadi ada isunya kalau ada lomba tuh kadang labo untuk penyelenggara, kadang labo itu. Tergantung Jo, tapi enggak juga. Tergantung si panitia lomba tuh mencari donatur saja. Biasa enggak. Yang pernah caliak lomba-lomba serupa itu lombanya dari pagi sampai malam, aku sebanyak tuh tidak bisa dibuat 2 hari lomba tuh. Itu yang kita sangat-sangat sayangkan kepada sanggar-sanggar yang lain. Mereka harusnya membatasi jumlah peserta dari misalnya 100 orang. Hanya kalian tuh dengan menit-menitnya tuh harus pakai itu targetnya. Iko yang itu tadi sayang kan
sampai tengah malam puluh anak-anak menunggu untuk mencak menangan Iya. siang ke mana. Alun juri nang kapanian Alun apa? juri. Itu juri kalau lah jam 6 tu dak ada tu. Alenya Dak ya. adonya tu utak aponya tu yang murninya nilai itu nyo berkatanya saya yang mangka lama saya. Karena itu pernah perlu mengalami Iya. jadi juri. Jadi minimal sampai sore. Iya, minimal itu pagi. juri itu jam 6 tu dah. Alah, dah itu idealnya. Langit perlu tu mah. Tu aku orangku masih yang muah je model tu. Dek mengajar semakin banyak peserta semakin banyak pintu pendaftaran. Itu jo masuk yo tu. Jadi kan masih pikir apa? Ya apa salahnya dijadian 2 hari. Iya, itu tadi Bagi. kalau di dua hari Ada malu biayanya. atau malu biaya jurinya ke ditambah perlu cek lai sewa gedungnya cek lai perlu ditambah. Nah, itu yang sangat-sangat yang disayangkan kepada pimpinan sanggar-sanggar nggak bisa untuk apa tuh loh ada modal. Nah akhirnya tak tercapai tujuan. Nah ya. Beko. Ya, tadi ke Cik Jun tadi tu mencari piti tadi tu ha. Mencari piti. Minat Jun cari piti sehingga, tadi tu. kualitas nak tanya. Kualitas ndak ada. Sebab kalau lah juri lah dek aku menilai sampai tengah malam. Boleh Itu kan lah kacau loh beko penilaian Yo, karena nak betul. mengamuk pasal juri kan. Kasihan awak. Nah tu. Itu Satu berarti lagi hadiah kok lah ya apa pun ndak perlu doh ha. dia kok kadang nak bisa tua. tabana 100 juta untuk juara satu amuah lo awak Itu yang diharapkan cuman piala dengan bingkisan atau piala uang tunai dia perlu ke juara umum sajonya. berarti biasa tu. Anak tahu lah kita bisa saja kita tu tergantung tergantung peserta Beko, panitia tu. uang pendaftaran 150.000. Tu. Juara umum dapat bingkisan, hadiah, trofi, piagam, sama uang tunai. Buka isi amplop 1.000. Balik enggak dapat pendaftaran. Lu make up anak kan support tu dah itu. Ya. Jadi Itu yang jadi idealnya menurut nitut bah ancak. Kalau menurut itu, kalau pingin awak tu lebih kepada sarannya kepada sanggar lain, itu usahakanlah awak kan cari lomba-lomba yang diadakan di HBT, muan tunai uang. Tak perlu piala tu kadang-kadang mana tu doh. Orang kan penting piagam dengan piala ketik, atau uang tunai kadang-kadang misalnya juara 1 2 juta misalnya sesuai dengan itu lebih apa lah. Jadi sebenarnya sana itu memang fenomena yang terjadi di Padang maduan lomba sampai ratusan penarie untuk lomba sampai 300 400 ala di aqua sampai juri menontonnya menilai. Jadi sebenarnya sana mungkin kau dak ditut cari sponsor. Cari sponsor nan bapiti banyak. Iya. Cari sponsor dia lah sakit tapi berkualitas. Betul. Adalah dia piti. Sebab kabar anak-anak kau nari nyo make up ke salon loh. Bajunya sewa lo nyo bali lo. Minimal mereka tu mengulang piti untuk lomba tu minimal. Lebih timot tu mah. Inset barah. Atu make upnya leh. Atu sewa bajunya leh. Ayo. Piti dapat 1.000 ya. Kalau menang lo dapat piti. Piala. Jadi sebenarnya itu mungkin di suatu sisi ada baiknya menjaga jiwa kompetisi di anak-anak awak. Tapi yang jadi persoalan itu pula, jadi penyelenggara harus memikirkan kualitas. Jangan apa saja. Kuantitas ya? Iya, kuantitas banyak orang saja tapi kualitas tinggal gitu kan itu. Nah, itu yang kita sarankan kepada sanggar yang lain. Kalau ingin mengadakan lomba, cobalah lebih lebih berpikir untuk ke depan memikirkan kualitas. Memikirkan kualitas dengan apa saja. Jangan hanya piala terus bingkisan piagam dah selesai. Atau kau dia perlu piti untuk uang juara umum. Kau itu ada lomba le dah piti. Insyaallah. Patangko Gebir Alang Vega mengadakan lomba. Ia pakai uang tunai tadi walaupun sampai juara 3-nya. Sampai juara 3. Tapi jadilah tapi dari A sampai Z bagi maksudnya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C itu bagi sampai juara 3 uang tunai. Walaupun nak banyak tetapi tak pulang lah piti aponya dulu. Daripada sama lo uang pendaftaran minimal lihat ya. Yo. Daripada maduan lomba uang pendaftaran banyak nak dapat pialanya. Jadi itu loh kadang-kadang bingkisan sponsor loh. Jadi orang kadang sanggar lain berfikir jo, siapa ada lomba tu? Sanggar siapa? Nak piala saya cik tu nya. Itu loh. Yo. Jadi untuk kedepannya bagus sih mereka tu mengadakan lomba setiap sanggar lain. Tapi cobalah
tingkatkan kualitas untuk mengadakan lomba tersebut. Kita mencari ke daerah-daerah lain, cari ke apa lain yang mengadakan lomba. Contohnya kita cari sajalah, berani tak Sanggarai itu mengadakan grup yang diadakan di HBT. Mereka uang tunainya grup loh. Berani tak Sanggarai apa tuh? Oh, sanggar-sanggar yang ke Kosmoko mengadakan grup seperti yang diadakan di HBT yang memakai uang tunai, ndak tunggal. Grup berani artinya modeko madon sana kalau kamadon lomba tu caliak contoh karena ranca patang gebiar alam babega itu terinspirasi kalau nak salah kalau le buliang ngecek itu dari Maria dan C ya. Ini tuh mencari Maria dan C waktu mengadakan festival sehingga timbul ide wah rancak juga mau di Indonesia. Ini tuh coba walaupun tidak sesempurna Maria dan C tapi lah berbuat dan berbuat walaupun itu biayanya cukup kadang cukup kadang mana yang penting penampilan waktu orang masuk, wih mantap nih tuh, wah berubah. Ada hal yang baik. Ya ada. Jadi kalau yang contohnya kini kok gedung yang dipergunakan ya satu-satunya museum. Nah, gedungnya sampai. Gedung sampai. Orang tidak berani keluar. Tidak berani keluar. Nggak asal-asal sampai. Betul. Kadang-kadang ala istilahnya sistemnya kurang apa? Nggak kurang memadai. Dipakai juga. Nggak karena kan itu tadi kita nggak berani untuk nyewa sistem dari luar. Coba lah berani. Kualitas kita tunjukkan. Beko piti seketek dia itu tidak ada. Nah, itu tadi. Tapi kia piti masuk saya, tapi kualitas tinggal. Dan itu. Lah sana kau punya sanggar, ketua posmu ecek kau maraboy. Maaf ya, kalau tersinggung tolong dimaafkan. Nah, ada singgung kalau nak rancak kan tu singgung. Gue lomba rancak-rancak lai. Kapan perlu di hotel lah sana. Kau indah. Kalau kita bisa menyarankan kita bisa meniru kepada Maria Dance yang tampang dia mengadakan festival. Janganlah tunggal-tunggal lah menari yang diadakan lomba tuh. Kalau dapat grup tadi tuh, sehingga mangkat nama sanggar tuh dari grup tadi. Oh, lombanya bukan tunggal-tunggal. Kok kan lomba penari tunggal itu mah aku sampai apa? Sakit kepala. Peratui tadi itu jo dah. Tari batok. Yang masalah piti tadi. Iya tadi tuh. Gak honor juri ala tengah malam ya gitu tuh lah muatui. Waktu dah ada yang 300 ya. 300 atau makan siang juri je sponsornya ayam goreng atau Cindia jadi tapi tidak ada ayam goreng ada itu menarik dan sana itu untuk perkembangan seni budaya di Sumatera Barat terutama seni tari anak-anak yang dididik dari nol batua sesekali dah lomba tarui tapi buat lomba tu lebih berkualitas sana lah karena po itu kualitas tuh menentukan bahwa jadi sanggar-sanggar pun nak berpikir hanya piti saja di sana. Jadi kualitas bagi cek itu tadi, kuantitas iyo juga. Tapi kualitas paling penting yang di sana lah. Nah, ada tak pasal-pasal itu karena lain? Iya, pasal-pasal itu pertama ya tadi tolong dimaafkan dengan kata-kata tadi. Cuma tujuan itu bukan ada saling menyatukan, tidak ada saling apa. Cuma itu supaya kita lebih berkualitas dalam sesuatu yang kita adakan. Jadi saran dari Ketua Kosmo lebih ditingkatkan kualitas kita tiap-tiap sanggar. Jangan kita hanya meniru, tetapi berbuatlah apa yang bisa kita berbuat itu loh. Ya, mencontoh tapi mencimplak punya orang tidak pas-pas, jangan. Itu ada orang tak jadi itu. Ya jadi contohnya tari batok, tari cewang, tari payung kerasi itu kan karya Nitur walaupun musik punya Sopiani, tapi gerak itu punya Alang Mabega. Nah, sampai di Sanggarai berubah loh. Asiana sakit aduh sarupo itu. Woi lala banyak cuma lah sampai ke daerah tari batok Nitur cuma itu tadi kita jadi tari batok ada Nitur mencipta. Itu geraknya gerak Nitur. Musik yang dipakai musik. Boleh dipakai pi jangan dirubah gerak. Jangan dirubah. Kalau ini merubah, ya rubah sadolanya. Rubah gue namoyo nak tari batok do. Apa? Tapi Nitur orangnya nepai lu bana. Kalau Safa mau ini orangnya ndak. Apa? Kalau yo tuh yo ndak. Kalau itu tidak berani untuk itu komplain tuh. Ndak berani. Ya komplain itu gimana ya? Kesadaran adik-adik aku sajalah dengan menghargai. Ambolah kamanutik sebenarnya sana rupa ada persoalan lain. Iko yang masalah, kok mah ada masalah.
tari orang mah pakai itu baru bah gerak orang. Iyo. Samu itu tuh mah masalah oto orang asal itu balapian spione, batu kaju spion buru baru ganti kursi libut tak mau itu. Ini tuh. Iya. Kareh wak itu tidak ada. Jadi itu memang itu jadi masalah berarti yo. Nah, itu untuk pasang-pasang jadi kalau wak maniru kadang-kadang itu beko kalau didaftarkan beliau ke undang-undang hak cipta tuh sana bisa karena itu kalau merubah-rubah tuh jadi kalau merubah tuh pertama harus ada izin. Iya. Tapi yang pasti kalau orang punya ini nak izin tuh doh. Aja pandai-pandai awak saja merubah. Lah ya leh. Oh jadi itu kasusnya ini tuh. Salah lama itu terjadi ini tuh. Salah. Iya lama juga kejadian ini. Tapi kau kan perlu diklarifikasi. Mudah-mudahan di sana awak nonton Iko bisa berpikir ke depan kalau kamu pakai tari orang, pakailah minimal izin ngecek ke orang punya. Oh nitut dan pakai tari nitut untuk latihan di Sanggarden le boleh ya. Tapi kini tidak ada mau itu doh. Nak ada pakai punya. Sudah pakai tuh jadi rubah loh. Ndak panah kuit nitut kau nak berani ngecek. Dah haram saya suat ni. Yang madu-adu sana. Boleh rancak lo ke depan. Ndak ikut untuk berlaku untuk sadonya ketika punya tarian. Kini bayangan sekali dua seorang. Nah itu ke dipakai tari orang tapi minimal ngecek dulu. Ke orangnya kalau izin jurang awak pakai kalau indah rasa kapo abek tari baru dewa ndak tari itu namanya tari batok gitu kan namanya tari tampurang pecah dewa tari sabui ayo jadi itu tadi apa yang mereka dapatkan yang dapat di Alang Bega yaitu saja buka sanggarnya tari Alang Bega perlu. Itu beko untuk menciptakan tari baru, datangkanlah pelatih baru untuk ke apa gitu loh. Itu alai kira-kira orang kan itu sampai. Ya itu tadi mereka cubalah sanak-sanak sadolanyo berkarya dengan tunjukkan jati diri awak masing-masing yang seperti contohnya Alang Bega yaitu Alang Bega model ko-basicnya. Kalau yang ikut ko-basicnya. Jadi ikut nak meniru kerja awak tu doh. Perlu cara memberikan bagi nasihat ke adik-adik. Kalau adik itu kadang-kadang adik-adik itu lebih hebat perlu nyanyi dari awak. Itu bak kecil awak. Ukuran hebat tu sana. Dia ni hebat perlu dari itu maciknya. Itu bak kecil itu. Lah itu anyang saya. Itu itu calik saja. Itulah udah. Masih apa-apa itu kan mau dia tuju orangnya. Oh yang contoh ya udah. Gitu aja. Sana Ariko sebenarnya kami nak bagunjang do sana membuka hal yang pasti. Nah, berarti nitut terakhir pesan itu untuk nalain ada lain? Untuk sementara itu aja. Itu saja. Itu terlalu banyak, itu panjang mana aku. Dusana, kalau Dusana ini mendaftar anak-anak Dusana Kasangara Lama BK cari nitut di kantu atau budaya tiap hari kerja. Kalau misalnya ada anak-anak nang pada zaman Rio, itu bantuannya angka gantian jadi Yuan Tagiang. Bisa pakai kepala kok. Lah sana, aku pamit lo. Lah pamit lo. Cik 2 3 lah habis anak lah no lebih